Pemirsa, viral di media sosial, calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjalani pelatihan dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di atas bara api. Yang menanggapi sorotan publik, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan aktivitas tersebut bukan materi utama dalam program orientasi. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, salah satu orang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video tersebut menjadi viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan bahwa aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta. Ia memastikan seluruh rangkaian program OPK dilaksanakan dengan pendampingan instruktur yang kompeten, melalui prosedur yang telah dipersiapkan, serta mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Yeay, keren ya, seru banget ya itu pelatihan debusnya. Wow, kita positif thinking aja Nata, mungkin supaya lebih kuat nanti ya menghadapi pasien BPJS yang bejibun kali ya. Nah, mungkin bisa jadi. Betul. Tapi ini fungsinya mungkin buat kekuatan. Jadi selain fisik dituntut juga harus bisa melawan panas dari omongan-omongan netizen gitu kali ya. Nata mau coba nggak? Aduh, mohon maaf deh, saya penonton aja. Saya mendingan bayar aja deh. Oke, baik. Pemirsa, eksekusi pengosongan rumah dan lahan milik petani di Dusun Lauli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Ya, Satpol PP dan juga petani terlibat adu fisik akibatnya. Ratusan Satpol PP dikerahkan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan untuk memaksa para petani di Desa Harapan meninggalkan rumah dan lahan mereka. Warga berupaya mempertahankan lahan yang telah diolah sejak tahun 1998. Warga tidak menggubris meski pemerintah telah turunkan alat berat. Selama 20 tahun, warga bertahan hidup dengan bertani di lahan ini. Akibatnya, sejumlah warga mengaku mengalami luka akibat mendapatkan kekerasan fisik dari aparat. Tidak usah. Kenapa memaksa-maksa begitu? Memaksa namanya itu. Beda membantu itu adalah hak kami. Mau dibantu atau tidak? Tidak, hakku itu dibantu. Hakku itu dibantu, mau atau tidak. Barang pribadi ini jangan disentuh. Saya punya hak. Sengketa lahan tersebut dimulai sejak tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara sepihak mengklaim kawasan ini sebagai hak pengelolaan lahan atau HPL milik pemerintah daerah berdasarkan hibah hak pakai PT Inco yang kini menjadi PT Vel Indonesia Tbk atas lahan kompensasi PLTA Karebe. Aparat Luwu Timur, Pak Bupati kejam sekali kita. Sementara warga menolak klaim tersebut dan menilai proses penertiban HPL tidak dilakukan secara transparan serta tidak melibatkan masyarakat yang telah menguasai lahan selama 20 tahun. Lahan sengketa seluas 395 kan dijadikan sebagai kawasan industri dan proyek strategis lahan PSN PT Indonesia Huadi Nikel Smelter Industri. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ya, kebakaran hebat melanda Kompleks Asrama Polisi Panularan, Kecamatan Lawean, Solo, Jawa Tengah. Ya, polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran.
Saya posisi di dalam aspal. Kompleks asrama polisi Panularan Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah terbakar Jumat sore. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api kian membesar dan menghanguskan 12 rumah. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan si jago merah agar tidak merambat ke bangunan lain. Api padam 2 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga mengungsi di beberapa lokasi yang disediakan Pemkot Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal penumpang KM Prince Soya terbakar saat tengah bersandar di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu siang. Ya, beruntung tidak ada penumpang di atas kapal. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari dek sebelah kanan kapal penumpang KM Prince Soya yang sedang bersandar di Pelabuhan Samarinda. Kebakaran, kapal Prince Soya kebakaran. Kobaran api sempat memicu kepanikan di kawasan pelabuhan lantaran sempat terdengar suara ledakan. Laporan kebakaran pertama kali diterima dari warga yang datang ke posko pemadam saat petugas tiba di lokasi. Api sudah membesar dan membakar area tangki di bagian dek kapal. Beruntung kapal dalam kondisi kosong tanpa penumpang karena belum mulai pelayaran. Dugaan awal api berasal dari area tangki yang berisi oli, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Untuk sementara kita masih melakukan penyidikan terkait apa penyebab kejadian tersebut, dikarenakan sampai saat ini kami masih menunggu berita acara dari Nahkoda KM Prince Soya. Jadi untuk sementara kami nyatakan ini terbakar akibat ada satu permasalahan, yaitu indikasi awal adalah terbakarnya tangki yang berisikan oli. Akibat kebakaran ini, kapal penumpang KM Prince Soya yang dijadwalkan berlayar pada hari Minggu pukul 14 WITA dipastikan ditarik ke Galangan untuk menjalani perbaikan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga pengemudi mengantuk, sebuah truk terguling di kawasan Trosobo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya arus lalu lintas jalur Provinsi Surabaya Mojokerto macet panjang dari 2 arah. Kecelakaan lalu lintas diduga akibat pengemudi mengantuk terjadi di kawasan Trosobo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah truk bermuatan penuh besi holo dan galvalum menabrak batas medan jalan dan terguling di tengah badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun dampak kecelakaan menyebabkan arus lalu lintas jalur Surabaya Mojokerto lumpuh dan mengalami kemacetan panjang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diketahui bahwa truk yang dikemudikan oleh Lutfi Yuda, warga Waru Sidoarjo, melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto, alami microslip atau tidur sesaat tepat di lokasi kejadian hingga truk oleng menabrak batas jalan dan akhirnya terguling. Ratusan besi holo dan galvalum yang berada di bak truk langsung tumpah ke badan jalan dan menyebabkan jalur Surabaya Mojokerto tertutup dan lumpuh. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini bangkai kendaraan berada di pos polisi setempat. Sementara muatan besi holo dan galvalum dievakuasi menggunakan truk pengganti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, terpergok mencuri sayur, seorang wanita diikat di tiang listrik dan juga dianiaya. Ya, warga emosi karena pelaku sudah berulang kali ketahuan mencuri. Seorang wanita diikat di tiang listrik di kawasan Pasar Segiri, Samarinda setelah diduga mencuri sayur milik pedagang. Sejumlah warga tampak mengerumuni pelaku. Seorang pedagang yang diduga kesal karena dagangannya sering hilang, bahkan sempat memukul wanita ini. Wanita ini diduga sudah berulang kali melakukan pencurian sehingga menjadi sasaran pengawasan para pedagang. Memang sudah lama, sudah sering memang malingnya
karena sudah diincar memang. Nah, cuma pas kemarin subuh baru kedapatan. Malingnya lombok, bawang, sayur-sayuran lah. Nah, ada juga telur. Mungkin itu aja sih, karena sempat juga banyak yang ngeluh kadang pedagang, tolonglah kalau bisa malingnya ditangkap. Wanita ini tidak diproses hukum karena tidak ada laporan resmi dari pihak korban dan diserahkan kepada keluarga. Sampai saat sekarang ini, di Polsek Samarinda Ulu belum menerima laporan dari korban ataupun dari pihak-pihak terkait untuk melaporkan kejadian tersebut. Ya. Namun dalam hal ini kami melihat dari unggahan media, kami mengharapkan kepada masyarakat apabila ada peristiwa yang diduga itu adalah perbuatan pidana, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera. Setiap dugaan tindak pidana sebaiknya dilaporkan kepada aparat kepolisian karena tindakan kekerasan terhadap terduga pelaku dapat berujung pada proses pidana. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang calon Bayangkara Taruna Akpol ditemukan meninggal dunia di komplek lingkungan Akpol Semarang, Jawa Tengah. Ya, korban meninggal dunia terjatuh dari lantai 3 gedung. Calon Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian meninggal dunia di lingkungan Akpol Semarang, Jawa Tengah. Korban tewas diduga terjatuh dari lantai 3 sebuah gedung saat apel pada Kamis malam. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, korban sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Kini Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan rekan seangkatan korban. Sementara jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara dan akan dibawa ke kampung halamannya di Makassar. Saat ini petugas kami sedang melakukan penyelidikan, tentu saja dengan menggali keterangan teman-temannya yang menemukan, yang tahu sebelumnya, yang kemudian berinteraksi dengan korban ini sebelumnya. Pemirsa, ayah kandung bersama temannya yang menganiaya anaknya berusia 5 tahun ditangkap polisi di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, aksi kekerasan direkam salah satu pelaku. Anak berusia 5 tahun ini dianiaya, diduga oleh ayah kandung dan seorang pria di Cimahi. Wajah anak ini bahkan sampai mengeluarkan darah. Setelah melakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Cimahi menangkap 2 pelaku penganiayaan terhadap bocah berusia 5 tahun, warga Desa Cibenda, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Ayah kandung korban dan teman pelaku yang merekam aksi penganiayaan kurang dari 24 jam di 2 lokasi berbeda di Desa Citasih, Cipongkor. Keduanya kini resmi ditahan untuk menjalani proses hukum. Sementara itu, kondisi korban saat ini terus mendapat pendampingan dari polisi, dinas sosial, serta tim trauma healing agar segera pulih secara fisik maupun psikologis. Ayah kandungnya itu memang melakukan penganiayaan tersebut untuk mendapatkan simpati atau empati dari ibu korban, yang mana mereka telah lama berpisah. Mereka menikah secara sirih pada tahun 2020 dan berpisah pada tahun 2022. Setelah itu ibunya sempat merantau menjadi pekerja di luar negeri, dan setelah itu mereka berpisah. Penganiayaan terhadap anak laki-laki berusia 5 tahun di Cimahi memicu kecaman publik. Korban menerima kekerasan fisik berupa pukulan, tarikan pada rambut, hingga wajahnya yang berlumuran darah. Peristiwa ini terjadi saat anak dipaksa pulang oleh sang ayah meski menolak. Korban mengalami luka pada pipi, paha, kepala, serta hidung yang mengeluarkan darah. Kejadian kemarin tuh anak saya tuh nggak mau pulang, tapi dipaksa sama ayahnya yang sendiri. Apa aja tuh? Bagian pipi, paha, sama ini dijambak kepala. Kalau yang berdarah bagian apa teh? Bagian hidung.
Pelaku kerap melakukan kekerasan fisik baik kepada ibu korban maupun anaknya. Kedua tersangka terancam hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMA menjadi korban pembacokan orang tak dikenal saat pulang sekolah di Palmerah, Jakarta Barat. Ya, korban terkapar di jalan sebelum dibawa warga ke rumah sakit. Siswa SMA ini terkapar di Jalan Inspeksi Palmerah, Jakarta Barat. Korban mengalami pendarahan di kepala karena dibacok sejumlah orang yang mengendari sepeda motor. Aksi pembacokan terhadap korban bermula saat korban berboncengan motor bersama kerabatnya selepas pulang dari sekolah untuk mengantarkan kartu KJP. Tiba-tiba saja, dari arah belakang korban diserang 4 orang tak dikenal yang juga berboncengan sepeda motor. Beruntung korban berhasil diselamatkan karena warga langsung membawa korban ke rumah sakit. Polisi kini memburu pelaku yang identitasnya telah diketahui. Jadi pada hari ini kami bekerjasama dengan unit rescue Polsek Palmerah sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku yang melakukan pembacokan terhadap siswa tersebut. Udah teridentifikasi Pak pelakunya? Dalam penyelidikan kami sudah mengantongi identitas dari para pelaku. Polisi yang telah lakukan olah TKP memeriksa rekaman kamera CCTV untuk mengetahui peristiwa sebenarnya dan apa yang menjadi motif penyerangan korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok mayat laki-laki ditemukan mengambang di perairan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta. Ya, tim damkar dan kepolisian mengevakuasi menggunakan perahu dan langsung dibawa ke RSCM untuk dilakukan autopsi. Tim damkar kepolisian Pulau Lancang telah mendapatkan laporan adanya sesosok mayat laki-laki mengambang di perairan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta. Tim Gulkarmat Kepulauan Seribu langsung ke lokasi. Dengan menggunakan perahu dan 5 personil dibantu kepolisian melakukan evakuasi di tengah ombak. Sesosok mayat laki-laki ini ditemukan mengambang sudah dalam kondisi membengkak dan hanya menggunakan celana. Belum diketahui penyebab dari kematian laki-laki yang tidak ditemukan identitasnya ini. Setelah kami menerima laporan, kami segera menghubungi satuan kepolisian dan Pak Babin untuk ke TKP menggunakan Satria Biru 08. Setelah di TKP, alhamdulillah kami menemukan bandeng laut tersebut. Lalu kami mengevakuasi dalam keadaan aman. Untuk memastikannya, mayat laki-laki ini dibawa ke Rumah Sakit RSCM Jakarta guna diotopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas mengevakuasi jenazah terakhir korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan. Ya, sebelum evakuasi, petugas sempat terlibat kontak tembak dengan kelompok terduga pelaku pembunuhan. Pasukan Koops TNI Habema mengevakuasi jenazah terakhir korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata di dasar longsoran Kali Kolaf, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Proses evakuasi menemui tantangan medan terjal dan situasi keamanan yang belum kondusif. Bahkan sebelum proses evakuasi, petugas sempat terlibat kontak senjata dengan kelompok yang diduga pelaku pembunuhan. 2 terduga pelaku tewas tertembak. Petugas kemudian berhasil mengevakuasi jenazah bernama Teina Alia dan langsung diserahkan ke RSUD DKI. Berdasarkan pengamatan dari drone, ditemukan lokasi keberadaan jenazah berada di longsoran Kali Kolaf dengan kedalaman 50 meter yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan. Hal ini mengindikasikan adanya upaya untuk menghilangkan jenazah yang dilakukan oleh kelompok OPM. Medan yang dihadapi bukanlah medan yang mudah. Lokasi jenazah berada di dasar longsoran dengan tebing yang sangat curam, sehingga hanya dapat dijangkau dengan menggunakan teknik vertical rescue atau rappelling sebelum proses evakuasi dilakukan. Personil terlebih dahulu
menguasai titik-titik ketinggian di sekitar lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman dari potensi gangguan. Sebelumnya, peristiwa keji terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Serdala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Juli lalu. Sekelompok pria membawa senjata api, panah, dan parang menyandera 3 warga sipil, yakni Kumis Kayoga bersama istrinya serta seorang wanita dari suku Unaukam. Tak lama, satu persatu warga sipil ini dieksekusi dengan cara ditembak secara membabi buta. Korban yang bersimbah darah akhirnya tersungkur dan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video seorang warga merekam aksi oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga melakukan pungutan liar kepada sejumlah supir truk dan mobil bak yang melintas di jalan protokol. Ya, para sopir diperas 1,7 juta hingga 3 juta rupiah. Ulangin duitnya semua. 1.700.000 semua. Kamu jangan keluar dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep truknya kamu. Saya teman Pak Dizik, ulangin duitnya 1,7. Ini di sopir. Ya, kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Ayo. Dari rekaman video amatir yang direkam warga, sejumlah sopir truk dan mobil bak menjadi korban dugaan pemerasan dan pungutan liar oleh sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi di pos Dinas Perhubungan Poncol di Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur. Sejumlah sopir dipaksa ke gerai ATM untuk mengambil uang sebesar Rp1.700.000 hingga Rp3 juta. Para sopir dipaksa menyerahkan uang ini untuk petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi usai surat-suratnya ditahan. Sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan panik saat aksinya direkam warga. Bahkan uang yang sebelumnya sudah diserahkan akhirnya disuruh dikembalikan lagi ke sejumlah sopir. Setelah rekaman video viral di media sosial, pos di Sub Poncol kini ditutup dan tak lagi ada aktivitas petugas Dinas Perhubungan berjaga. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram dengan ulah para petugas. Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli, pemerasan terhadap para sopir. Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi. Apakah di ASN, P3K atau P3K paruh waktu, saya sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Aksi pemerasan dan pungutan liar oleh oknum Dinas Perhubungan dilaporkan sering dilakukan di Jalan Protokol Kota Bekasi. Para petugas mengincar kendaraan luar daerah yang melintas dan diduga mencari kesalahan untuk dilakukan pemerasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribka Satria dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat pagi Bribka Satria. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata dan juga Syafa. Selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Minggu pagi ini, saya berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan, di mana mobilitas warga pada pagi ini mulai cukup ramai di akhir pekan ini. Dan tepat di belakang saya ini merupakan gambaran lalu lintas untuk kendaraan dari arah Cilandak atau dari Anda Pondok Pinang yang akan menuju ke arah Pasar Rebo maupun yang akan berbelok menuju ke arah Ragunan itu sendiri mulai cukup ramai dan juga cenderung padat. Terdapat ketersendatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami tetap himbau kepada Anda para pengendara sepeda motor terkhususnya agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk
kendaraan dari arah Ragunan yang akan menuju ke arah Pejaten maupun menuju ke arah Pasar Rebo nampak dalam keadaan kondusif normal. Yang perlu diantisipasi memang sesekali tim kami di lapangan masih melihat warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintas dapat tetap juga menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Untuk lalu lintas dari arah Pejaten yang akan menuju ke arah Ragunan dan yang akan berbelok menuju ke arah Pasar Rebo dalam keadaan ramai lancar. Sementara untuk kendaraan dari arah Pasar Rebo atau Cijantung yang akan menuju ke arah Cilandak maupun yang akan menuju ke arah Pejaten juga mulai cukup ramai dan peningkatan volume arus kendaraan memang masih terus terjadi hingga pagi hari ini. Diprediksi peningkatan volume arus kendaraan ini masih terus berlangsung hingga siang hari mengingat masih dalam suasana libur akhir pekan. Selain itu juga tim kami di lapangan menemukan beberapa pelanggaran lalu lintas seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan berusaha untuk menerobos traffic light yang berada di kawasan ini. Dan jika kita berbicara terkait pelanggaran lalu lintas memang ada korelasinya dengan kecelakaan lalu lintas di mana berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 198 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 39 luka berat dan juga 236 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 76%-nya memang didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami di Kompolres tidak bosan-bosan menghimbau dan juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan di jalan raya. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1550669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 085871505669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan diri kita bersama. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari Simpang Ragunan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Bribka Satria atas laporannya langsung dari kawasan Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Kejaksaan Agung terus dalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dalam penggeledahan di rumah Febri, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Radio Dalam. Berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau PPU, dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan melanjutkan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh Universitas Gadjah Mada terkait dengan keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Ya, legalisir bertanda tangan, berstempel. Pemirsa, sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kali ini Roy Suryo menghadirkan ahli pidana terkait dengan permohonan atas ganti rugi penangkapannya. Sidang pra-peradilan Jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Roy Suryo kali ini mengajukan pra-peradilan dengan menggugat Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi sebesar Rp206 juta. Rincian gugatan yaitu ganti rugi material senilai Rp106 juta dan ganti rugi imaterial senilai Rp100 juta. Dalam agenda sidang hari ini, Roy menghadirkan ahli pidana yaitu Didit Wijayanto Wijaya. Menurutnya, Didit akan memberikan pandangan terkait kesesuaian permohonan ganti rugi dengan ketentuan dalam KUHAP. Pergantian atau soal misalnya ganti rugi itu apakah berkesesuaian dengan KUHAP yang baru ya gitu, karena KUHAP yang baru kalau saya tidak salah di pasal 173 itu ada ya gitu, dan nanti beliau akan menerangkan di pasal 1 juga ayatnya berapa kemudian apakah yang kita mohonkan itu sesuai atau tidak, itu yang akan kita pertanyakan. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Sidang menyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya tidak sah. Sementara sidang pra-peradilan kedua yang menggugat penetapan tersangka ditolak hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh unsur elit di semua bidang untuk bersatu demi kemajuan Indonesia. Ya, pesan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan Kadin di Istana Negara Jakarta. Prabowo pun tegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Menurutnya, negara yang elitnya terpecah dan terus bertikai berisiko menjadi negara gagal. Terkait hal tersebut, seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Minum kopi sebentar ya. Saya sudah diminta kalau turun jadi presiden. Yang kita belajar adalah memang perlunya suatu sinergitas antara elit. Perlunya ada kerjasama, kolaborasi. Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. Pemirsa, Badan Gizi Nasional kembalikan uang Rp311,2 miliar ke kas negara. Dari hasil penelusuran, 414 temuan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bermasalah.
Dijumpai di kantor BGN Jakarta hari Jumat, Kepala BGN Sudaryono ungkap 414 dapur MBG yang belum beroperasi telah terima pencairan anggaran atau punya rekening virtual ganda, sehingga dana harus dikembalikan ke kas negara. Terkait dengan hal tersebut, Sudaryono pun tegaskan masalah ini telah dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk dapat ditindaklanjuti. Kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPBG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.296.295.184 rupiah. Pemirsa, sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Ya, pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Casablanca. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirresiber termasuk Reskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi fenomena mal dipagari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak mal agar tidak melakukan tindakan antisipasi yang berlebihan. Ya, sementara penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi meminta publik tidak berspekulasi liar. Yang kedua berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta, koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta. Mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Teman-teman kan juga, teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri. Bisa bikin cek fakta, benar nggak fear mongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Karena teman-teman bisa cek di lapangan. Saya rasa kita harus optimis ya, keadaan negara kita baik. Sekarang pemerintah juga sudah jalannya sangat cepat. Barusan juga diskusi dengan seratusan lebih pengurus Kadin, dan
komunikasi dua arah, tanya jawab dengan Presiden tadi, masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh Presiden, dan nggak ada alasan buat kita nggak maju kan. Jadi yang firmongering itu teman-teman cek di lapangan. Ya, saya rasa nanti teman-teman bisa menemukan itu benar nggak sih. Ya, terkait dengan viralnya sejumlah mal yang tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter, reporter kami melakukan penelusuran. Ya, dan berikut laporan Kea Dela Rosa di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pemirsa, baru-baru ini warga dikejutkan dengan adanya pagar besi tinggi di beberapa mal di kawasan Jakarta. Dan saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan di belakang saya sudah ada salah satu mal besar yang di depannya terpasang pagar besi tinggi yang terlihat dari ujung pintu masuk hingga pintu keluar. Terpasang pagar besi tinggi ukuran 2 meter kurang lebih. Memang hingga saat ini dari pihak pengelola mal belum memberikan informasi kepada warga ataupun kepada pihak yang berwenang terkait apa tujuan dari pemasangan pagar besi tinggi ini. Sontak warga juga mengira atau beranggapan apakah pemasangan pagar besi ini merupakan bentuk dari pembuatan ataupun keamanan berlebih dari pihak pengelola mal, sebab jika kita berkaca ke Agustus 2025 lalu banyak sekali aksi massa di kawasan Jakarta. Hal ini juga memunculkan respon dari Gubernur DKI Jakarta untuk meminta pihak pengelola mal melepas pagar besi sehingga memberikan kewenangan penuh terkait keamanan wilayah Jakarta pada pihak kepolisian maupun TNI. Namun hingga saat ini pagar besi di kawasan mal di kawasan Jakarta Selatan masih terpasang dan hingga saat ini pun warga masih menunggu klarifikasi ataupun penjelasan resmi apa tujuan sebenarnya pemasangan pagar besi tinggi di sekitaran mal di kawasan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, kemarau ekstrim membuat air di Bendungan Karian di Lebak, Banten surut. Ya, mengeringnya bendungan memunculkan kembali sejak 2 desa yang telah lama hilang setelah kawasan tersebut sengaja ditenggelamkan. Sejumlah puing sisa rumah dan bangunan di Kampung Somang, Desa Sukarame dan Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Lebak, Banten ini masih berdiri. Siapa sangka, 2 desa ini sebelumnya sengaja ditenggelamkan untuk menjadi Bendungan Karian. Sisa bangunan, ruas jalan hingga masjid kembali muncul ke permukaan, menyusul menurunnya debit air di Bendungan Karian karena kemarau ekstrim yang melanda Lebak. Bagi warga yang pernah tinggal di kawasan tersebut, pemandangan ini bukan sekedar fenomena musim kemarau. Landscape yang kembali terlihat membangkitkan kenangan tentang kampung halaman yang harus mereka tinggalkan demi pembangunan bendungan ini. Ini kan kelahiran saya kan di sini gitu ya, kampung saya kan di sini juga gitu. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu. Bendungan Karian sendiri dibangun di aliran Sungai Ciberang, anak Sungai Ciujung. Infrastruktur ini berfungsi untuk menyuplai air baku, mendukung irigasi pertanian, serta mengendalikan banjir di wilayah Banten. Dari Lebak, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000. Ya, tarif akan berlaku pada 1 September mendatang. Mulai 1 September 2026, tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik dari Rp3.500 menjadi Rp15.000. Penetapan tarif tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 685 Tahun 2026. Pihak Dishub DKI mengklarifikasi bahwa tarif baru tersebut bukanlah kenaikan, melainkan penetapan tarif resmi setelah sebelumnya layanan masih berada dalam masa uji coba. Selama 1 bulan, pihak Dishub akan sosialisasikan tarif baru tersebut di masyarakat. Ini adalah bukan kenaikan,
ini adalah penetapan, karena sebelumnya belum ditetapkan, kan masa uji coba. Ya, jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial. Ya, ditetapkan pada hari ini 31 Juli 2026. Ya, hanya tarif bandara. Tarif bandara itu Blok M Soekarno-Hatta, cuma satu rute saja, dan berlakunya 1 September 2026. Sambil 1 bulan kita mensosialisasikan kepada masyarakat dan kesiapan masyarakat. Sebelumnya, tarif layanan Trans Jabodetabek Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp3.500 semenjak diresmikan pada Maret lalu. Tarif tersebut diberlakukan hanya selama masa uji coba yang berlangsung 3 bulan. Pemirsa, mulai 1 Agustus 2026, harga 3 produk BBM non-subsidi turun. Ya, 3 produk BBM non-subsidi yang turun harga, yakni Pertamax Turbo yang turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300. Pertamax Green 95 dari Rp17.000 menjadi Rp16.600. Dan Pertamax dari Rp16.250 menjadi Rp15.950. Sementara harga Pertamina Dex tetap di harga Rp21.150 dan Dex Lite tetap di harga Rp19.700. Pihak Pertamina menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi mengacu pada perkembangan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah. Pemirsa, bentrokan pecah di perbatasan Maroko-Spanyol saat para imigran berupaya menyeberang ke wilayah kantong Spanyol di Melilla. Bentrokan dahsyat pecah di kawasan perbatasan Beni Ansar, Maroko setelah ratusan imigran terlibat saling serang dengan polisi dan pasukan keamanan Maroko. Belasan mobil dibakar dan polisi bubarkan migran dengan tembakan gas air mata. Insiden ini terjadi saat petugas berusaha gagalkan upaya para migran yang mencoba menerobos perbatasan untuk ke wilayah kantong Spanyol yang bernama Melilla. Kerusuhan ini terjadi setelah sebelumnya wilayah kantong Spanyol lainnya yang dekat Afrika, Ceuta, juga dihantam gelombang ribuan migran ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, 67 orang tewas saat ribuan migran ilegal menyerbu wilayah Ceuta, kota otonom Spanyol di Afrika Utara. Ya, pemerintah Spanyol bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan ribuan migran ilegal yang nekat berenang menyeberangi lautan dan terlibat bentrok demi membanjiri wilayah Ceuta. Ribuan migran ilegal menyerbu wilayah Ceuta, kota otonom Spanyol di dekat Afrika Utara. Para migran ini berlari dan berdesak-desakan hingga nekat berenang di lautan untuk menerobos masuk melalui perbatasan darat dari Maroko. Bentrokan pun terjadi saat otoritas setempat berupaya menghentikan kerumunan migran di dekat perbatasan. Bahkan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Akibat peristiwa ini, 67 orang dilaporkan tewas. Me parece que esto, desde luego, exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que, precisamente, muchos de ellos encuentran la muerte, ya sea en el océano o ya sea, en este caso, en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta. En todo caso, cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular, principalmente en el día de ayer. Y una reflexión adicional que sí me gustaría hacer a los ceutís y también al conjunto de la sociedad española. Sementara ribuan migran terpaksa tidur di taman dan trotoar sepanjang malam. Perdana Menteri Spanyol menyebut telah bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan puluhan ribuan imigran yang berbanjiri Ceuta. Penyebab peristiwa ini belum dapat dipastikan, namun diprediksi terjadi akibat kombinasi faktor ekonomi, dugaan penyelundupan manusia, dan dinamika politik antara Maroko dan Spanyol.
Pemirsa, krisis migran kembali mengguncang Eropa. Ribuan orang berupaya menembus perbatasan dari Maroko menuju ke wilayah Spanyol. Ya, aparat keamanan dikerahkan besar-besaran melalui darat dan laut untuk menghentikan gelombang penyeberangan migran yang meningkat tajam. Pasukan keamanan Maroko berpatroli di sepanjang garis pantai dekat Melilla, enklave milik Spanyol di Afrika Utara, untuk menghentikan gelombang penyeberangan migran yang meningkat tajam melalui jalur darat maupun laut. Rekaman video memperlihatkan petugas menyusuri garis pantai dan mengerahkan perahu untuk mengepung kelompok migran yang berada di laut. Sementara itu, petugas lain mengejar dan menangkap mereka yang berhasil mencapai daratan. Otoritas Spanyol melaporkan sebanyak 130 orang berhasil memasuki Melilla dalam upaya penyeberangan semalam, termasuk 84 anak di bawah umur. Pos perbatasan Beni Enzar ditutup sementara dengan kepolisian Spanyol, Civil Guard, dan personil militer memperketat pengamanan di sekitar Melilla. Pemerintah Spanyol menyebut sekitar 50.000 orang telah menyelesaikan penyeberangan dari Maroko ke Ceuta sejak Kamis. Banyak di antara mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki atau berenang untuk menyeberangi laut melewati penghalang perbatasan di pesisir. Pemirsa, ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat. Ya, sebuah kapal tanker dilaporkan terbakar setelah diduga terkena serangan proyektil. Rekaman televisi pemerintah Iran menunjukkan asap mengepul dari sebuah kapal tanker di Selat Hormuz pada hari Sabtu. Garda Revolusi Islam Iran menyatakan bahwa kapal tersebut menjadi sasaran setelah diduga melintasi jalur selatan yang telah diperingatkan sebelumnya. Perusahaan pelayaran Yunani Dynacom Tankers menyatakan kapal Kova Meleas terkena 2 proyektil pada 20 Juli yang memicu kebakaran di ruang mesin dan juga memaksa seluruh awak meninggalkan kapal. Iran menuduh Amerika Serikat menyesatkan kapal-kapal komersial menggunakan rute yang dianggap tidak aman, sementara Washington menegaskan Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional. Maka insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, meskipun kedua negara sebelumnya sepakat membangun kerangka perundingan dan juga gencatan senjata. Pemirsa, di tengah pemanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Ya, sejumlah pesawat patroli maritim dikerahkan untuk melakukan pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan pasukannya melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat telah mengerahkan sejumlah pesawat patroli maritim sebagai bentuk pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Dalam rekaman video, sebuah pesawat P-8 Poseidon Angkatan Laut AS mendekati pesawat militer pengisi bahan bakar di udara milik AS, yakni KC-135 Stratotanker, untuk mengisi bahan bakar saat berpatroli di Timur Tengah. P-8 Poseidon adalah pesawat pengintai khusus yang termasuk di antara banyak aset yang memantau perairan regional selama blokade Amerika Serikat terhadap Iran. Hingga 30 Juli, CENTCOM mengklaim telah mengalihkan 24 kapal komersial, menonaktifkan 2 kapal, dan mengerahkan 2 kapal untuk memastikan kepatuhan penuh. Pemirsa, ketegangan di jalur Gaza kembali memanas. Sebuah serangan yang dilancarkan Zionis Israel menghantam bangunan pemukiman di kota Gaza. Ya, serangan brutal memicu kepanikan warga dan operasi penyelamatan darurat. Kerusakan parah terlihat di kawasan Al-Saftawi, kota Gaza, setelah sebuah bangunan pemukiman dilaporkan terkena serangan Israel. Rekaman video memperlihatkan detik-detik ledakan menghantam bangunan, disusul ambulans yang berlari cepat menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Di tengah gelapnya malam, warga berupaya mencari korban dengan mengandalkan cahaya senter dari telepon genggam mereka, sementara suasana kepanikan menyelimuti kawasan terdampak. Media Palestina melaporkan sejumlah orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.
pihak Israel belum memberikan komentar resmi terkait dengan laporan serangan tersebut. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Pemirsa, massa demonstran yang menyuarakan dukungan untuk Palestina masuk ke hotel di Washington tempat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dikabarkan sedang menghadiri jamuan makan malam Rabu waktu setempat. Ya, mereka meneriakkan tuduhan genosida sebelum akhirnya digiring keluar oleh petugas. Dari rekaman video yang diunggah di media sosial memperlihatkan para demonstran berada di lobi hotel sambil meneriakan, "Bibi, kau tak bisa sembunyi, kau melakukan genosida." Petugas kemudian bergerak dan menggiring kelompok tersebut keluar hotel sementara teriakan masih terus terdengar. Insiden ini terjadi di tengah kunjungan Netanyahu di Washington di mana ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menghadiri jamuan makan malam untuk menghormati mendiang Senator Lindsey Graham. Demonstrasi pro-Palestina lainnya juga diadakan di seluruh ibu kota selama kunjungan tersebut, termasuk unjuk rasa di dekat Gedung Putih dan Blair House yang menyerukan diakhirinya kunjungan Amerika Serikat untuk kampanye militer Israel. Pemirsa, pasukan Israel menghancurkan terowongan pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Ya, terowongan tersebut berfungsi sebagai markas militer dan tempat penyimpanan senjata dan amunisi. Pasukan militer Israel atau IDF menghancurkan jaringan terowongan pejuang Hizbullah di kawasan pegunungan Beaufort, Lebanon Selatan. Israel menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak untuk meluncurkan serangan tersebut. Sebuah rekaman video menunjukkan tentara Israel bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF menyebut pejuang Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan tempat penyimpanan persenjataan militer. Mereka menganggap terowongan tersebut sebagai bagian dari infrastruktur militer yang dianggap sebagai ancaman besar. Pasukan Israel menggeledah fasilitas tersebut sebelum dihancurkan, kemudian merilis rekaman ledakan besar yang mereka klaim bahwa situs bawah tanah tersebut telah hancur. Pemirsa, serangkaian ledakan mengguncang wilayah Nabatiyeh, Lebanon Selatan di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan Israel-Lebanon. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas wilayah Nabatiyeh, Lebanon Selatan setelah serangkaian ledakan terjadi pada Jumat waktu setempat. Bahkan rekaman video juga menunjukkan drone berputar di atas lokasi tak lama setelah insiden. Media Lebanon melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangan yang mereka sebut-sebut sebagai ledakan besar di kawasan Kfar Tebnit dan juga dataran tinggi Ali Al-Tahir. Serangan terjadi beberapa hari menjelang pertemuan delegasi teknis Israel dan Lebanon di Roma yang dijadwalkan membahas implementasi kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Pemirsa, Thailand meraih kemenangan dalam laga keduanya di fase grup B ASEAN Hyundai Cup 2026 usai mengalahkan Malaysia. Ya, skuad Gajah Perang menang 2-0 berkat eksekusi penalti Yot Sakon Burapha dan sepakan Terasak Poi Pim Hai. Seksan find space. Yotsakon. Bermain di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Malaysia sempat memberikan perlawanan pada tim tuan rumah Thailand. Menit 32, tekanan skuad Gajah Perang berubah menjadi hadiah penalti. Yot Sakon Burapha yang mengambil eksekusi berhasil membawa skuad Anthony Hodgson memimpin 1-0. Bahkan Thailand menambah keunggulan di menit 55 hasil sepakan Terasak Poi Pimai yang lepas dari kawalan. Bahkan hingga akhir pertandingan, Thailand mampu mempertahankan kemenangan 2-0. Tambahan 3 poin menempatkan Thailand di puncak klasemen grup B. Pemirsa, Filipina membungkam Laos 4-1 dalam lanjutan laga grup B ASEAN Hyundai Cup 2026. Ya, sempat tertinggal di babak pertama, The Azkals melakukan comeback gemilang di paruh kedua.
Laos menjamu Filipina dalam laga lanjutan Grup B ASEAN Hyundai Cup 2026. Laga berlangsung 7 menit, Damot Tongkam Safat membuka keran gol Laos. Menit 14 Laos harus bermain 10 orang. Pet Davan Somsanit memperoleh kartu kuning kedua sekaligus diganjar kartu merah. It isn't going to be good news. It's incredibly another sending off for Pet Davan. Wow. Unggul jumlah pemain Filipina melakukan comeback gemilang di paruh kedua. John Lucero menyamakan skor 1-1 pada menit 47. And that's a brilliant start for them. And it's their right back, John Lucero, who gets his first. Menit 52 Filipina berbalik unggul 2-1 akibat gol bunuh diri Ping Sai Sijafong. Full goal for Laos to concede, but the Philippines have had a brilliant start to this. Menit 60 Filipina memperoleh penalti. Javier Gayoso yang menjadi eksekutor berhasil membawa Filipina unggul 3-1. Right down the middle, Javi Gayoso with another goal against Laos. Menit 88 Daisuke Sato memastikan Filipina menang 4-1. Tambahan 3 poin, Filipina di peringkat 4 klasemen sementara Grup B, sementara Laos dipastikan tersingkir karena menelan 3 kekalahan. Pemirsa, Tom Hei kembali bermain impresif saat timnas Indonesia mencukur Timor Leste 3-0 di Chonburi, Thailand. Ya, pemain Persib Bandung tersebut turut menyumbang 1 gol lewat tendangan bebas berkelas. Tom Hei kembali bermain impresif saat timnas Indonesia mencukur Timor Leste 3-0 di Chonburi, Thailand. Pemain Persib Bandung tersebut turut menyumbang 1 gol. Lewat tendangan bebas pada menit 78, pemain 31 tahun tersebut menaklukkan kiper Timor Leste, Dylan Niski. And Tom Hei had one for the count. Some time to even blink. That had a good bit of pace behind it. Saat menghadapi Kamboja di laga pertama, Tom Hei juga tampil ciamik. Ia mengukir hat-trick assist saat skuad Garuda menggilas Kamboja 5-1. It's taken him just 5.5 minutes to break the deadlock. Sebagai gelandang, Tom Hei mampu mengendalikan tempo permainan Indonesia. Memiliki visi permainan dan akurasi umpan, The Professor mampu mendistribusikan bola secara baik, termasuk lewat umpan-umpan terobosan. Tidak berlebihan jika pelatih John Hedman memujinya sebagai salah satu pemain kunci yang berfungsi sebagai jenderal lini tengah. Dan gol ke gawang Timor Leste menunjukkan kapasitas Tom Hei sebagai eksekutor ulung bola-bola mati. Sebuah tendangan bebas berkelas yang biasa dilakukan pemain top dunia. Sublime effort from Tom Hei. Wonderfully done. Didn't give Niski too much of time to eat that out of... Pemirsa, jelang laga Indonesia versus Vietnam, skuad Garuda tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Ya, pasukan John Hedman langsung fokus menjalani program pemulihan jelang laga ketiga menghadapi Vietnam. Sebelumnya Sabtu sore, timnas Vietnam juga telah tiba di Indonesia. Usai menuntaskan laga kedua ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, skuad Garuda Sabtu malam kembali ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pelatih John Hedman dan seluruh pemain bersama staf langsung menuju bus meninggalkan kawasan bandara menuju tempat penginapan. Seluruh pemain akan menjalani pemulihan sebelum menggelar latihan hari Minggu besok. Sebelumnya, timnas Vietnam Sabtu sore juga telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah menempuh perjalanan dari Hanoi. Para pemain keluar dari pintu kedatangan di Terminal 2 langsung menuju ke dalam bus dan melanjutkan perjalanan menuju ke Cibinong, Kabupaten Bogor. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik membawa 25 pemain untuk menghadapi timnas Indonesia dalam laga ketiga Grup A ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 yang akan digelar Senin malam. Dari Tangerang, Banten, Khas Nugara, iNews melaporkan.
Pemirsa, Park Hyatt Jakarta secara resmi memperluas jangkauan pengalaman kuliner mewahnya dengan memperkenalkan Atelier 23, nama baru untuk restoran yang terletak di lantai 23. Ya, menggantikan nama terdahulu, Conservatory transformasi ini tidak hanya menghadirkan identitas visual dan juga atmosfer yang lebih segar serta elegan, tapi juga meluncurkan konsep lini kuliner yang sepenuhnya diperbaharui. Hotel Park Hyatt Jakarta kini semakin memanjakan para pengunjungnya lewat peluncuran Atelier 23 yang berlokasi di lantai 23. Restoran di tengah ibu kota itu menyajikan deretan menu kreasi terbaru yang memadukan teknik memasak tingkat tinggi dengan cita rasa otentik lintas benua yang menggabungkan kejayaan kuliner Prancis dan kekayaan rasa Asia Tenggara. Beberapa hidangan ikonik Prancis yang disajikan Atelier 23 diantaranya coq au vin dan sup bawang Prancis yang diolah menggunakan teknik otentik. Namun keberagaman rasa tidak berhenti di situ. Menyadari pentingnya karakter lokal lini kuliner anyar ini secara harmonis juga memadukan tradisi kuliner Asia Tenggara. Selain itu, kuliner khas Asia Tenggara lain yang turut ditawarkan antara lain laksa Singapura, char kway teow dari Malaysia, spring roll khas Vietnam, hingga hidangan lokal Indonesia seperti nasi goreng yang diolah secara elegan. And then also, of course, we are in Indonesia, which is located in Southeast Asia. So Southeast Asia cuisine, is what we propose in this menu, where we pay respect to the local tradition of Indonesian cuisine from their beautiful market. But not only this, we travel to Thailand and we have a very good collaboration with our hotels in Thailand, and so beautiful recipe. We have our pad thai, our pad krapao, and our, for example, tom yum, or the crispy prawn. Buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam, Rosi menuturkan bahwa Atelier 23 bukan sekedar tempat menikmati santapan lezat, melainkan juga destinasi ideal untuk menikmati afternoon tea, kopi berkualitas, hingga racikan anggur di malam hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pameran otomotif berskala internasional kembali digelar di Tangerang, Banten. Ya, ajang tahunan ini menampilkan ratusan kendaraan dengan inovasi dan teknologi terbaru, salah satunya mobil terbang. Kita ikuti laporan Hadisti Arifa dan juru kamera Zulkarnain berikut ini. Pemirsa, lautan manusia dan juga antusiasme tinggi memadati setiap area di ajang Gias 2026. Nah, dari ratusan kendaraan yang dipamerkan, area mobil konsep ini masih menjadi magnet utama atau daya tarik bagi pengunjung yang hadir di ajang otomotif terbesar se-Asia Tenggara. Nah, ratusan kendaraan yang merupakan produksi dari berbagai merek ini memamerkan kendaraan mobilitas masa depan yang memiliki teknologi dan juga fitur yang semakin berkembang serta juga menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia di masa mendatang. Nah, seperti ini merupakan salah satu kendaraan terbang atau mobil terbang yang memang dirancang untuk dapat menempuh mobilitas udara jarak pendek dengan perkembangan teknologi yang semakin baik dan juga semakin berkembang. Nah, kalau kita lihat desainnya, ini sangat menarik karena kendaraan ini didesain secara minimalis sehingga tentunya memberikan kenyamanan bagi penggunanya di masa mendatang. Nah, saya mau coba menaiki langsung kendaraan ini, seperti apa rasanya. Oke, nah kalau kita lihat memang ini didesain secara modern, baik itu dari segi teknologinya, fiturnya, serta juga fasilitas. Nah, di sini memang dirancang secara minimalis sehingga memberikan kenyamanan nih bagi pengguna kendaraan ini di masa mendatang. Nah, kalau teknologinya ini juga sudah dikembangkan sebaik mungkin. Di sini dilengkapi oleh 4 baling-baling yang tentu ini menjadi salah satu keunggulan dari kendaraan ini karena dapat menjaga kestabilan dari laju kendaraan. Nah, kemudian juga kendaraan ini memiliki sistem hybrid, yakni menggabungkan bahan bakar bensin dan juga listrik. Nah, ini tentu menjadi salah satu daya tarik utama dari kendaraan ini karena dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia di masa mendatang. Apalagi karena ini mobil terbang, sehingga cocok sekali ini untuk dapat menghindari kemacetan kota pada masa mendatang nanti. Nah, memang ajang Gias 2026 ini mempertegas bahwa dunia
dunia otomotif ini tidak hanya bicara soal kendaraan saja, namun juga menggabungkan digital dan juga teknologi, serta gaya hidup dan juga terkait keberlanjutan lingkungan hidup di masa mendatang. Dari Tangerang, Banten, saya Hadisti Arifah dan Zulkarnain, iNews melaporkan.